sejahtera, Samaraga. Samaraga. Yang pertama-tama saya hormati di sini ada senior kami di dunia hukum, Bapak Hotman Paris Hutapea, dan juga ada founder dari Holy Wings Group, Mas Ivan, dan hadir di sini Mas Arwin selaku promotor ya. Kita tidak tahu harus sambutan tapi tidak apa-apa. Jadi hari ini Holy Wings Group dengan bendera Holy Wing HS itu apa singkatan? Holy Wing Sport Show untuk melakukan press conference di mana akan melaksanakan show tinju ya, cabang olahraga tinju yang akan dimulai dari Bali. Betul. Bali, Bandung, Jakarta. Ini kita Kemenpora sangat menyambut dan juga mendukung diadakannya kegiatan pertandingan cabang olahraga tinju yang dikawinkan dengan entertainment dan juga kreatif. Jadi ini sudah lama tinju sedikit tertidur dengan kehadirannya Holy Wing Sport Show. Ini semoga bisa membangkitkan lagi semangat anak-anak muda, generasi muda kita untuk kembali aktif di dunia tinju dan nantinya ini bisa membuahkan kembali prestasi tinju Indonesia ini kembali gemilang. Jadi seperti kita ketahui, tinju itu pada masanya mungkin masa 20 tahun lalu itu olahraga top 3 di Indonesia. Dan saya sangat apresiasi, semoga dengan apa yang dilakukan Holy Wing Sport Show ini bisa mengembalikan animo tinju di Indonesia ini kembali hidup dan aktif. Mungkin dari saya sedikit saja. Yang penting Pak Hotman, Mas Ivan, dan Mas Arwin jangan bikin hanya tahun ini, tapi konsistensi dan juga jangka panjangnya harus dipikirkan dan nantinya semoga bisa berkembang juga ke pembinaan olahraga tinjunya. Dan kita dari Kemenpora juga berharap nantinya HSS tidak hanya membuat olahraga tinju, tapi bisa berkembang juga ke cabang-cabang olahraga lainnya. Dan selamat datang HSS di dunia sport industry. Semoga bisa menjadi salah satu perusahaan yang mendorong besar ekosistem sport industri Indonesia ini maju. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sisi Kemenpora kita mendorong sekarang untuk khususnya swasta untuk berkecimpung untuk menyelenggarakan dunia olahraga. Jadi ada yang sifatnya sosial dan saat ini kalau dari Holy Wing Sport Show ini kan sifatnya komersil dan juga untuk lebih baik lagi yaitu industrinya. Jadi kita pasti mendukung dari sisi rekomendasi dan juga teknis. Nah justru memang dari kemarin yang kita hadapi, kita justru ingin juga mengkolaborasikan antara dari stakeholder swasta yang buat sport event ini dengan federasi cabang olahraga yang memang sudah ada. Jadi ini bisa mengkombinasikan antara walaupun ini sifatnya entertainment dan industri, tapi sisi pembinaannya itu juga tetap tercapai. Jadi bisa merangkul banyak sekali potensi dari sisi entertainment sampai potensi prestasi ke depannya di tinju. Jadi porsi Kemenpora sementara di situ dan ini alhamdulillah penyambutannya banyak dan sekarang sudah banyak sekali swasta yang tertarik untuk masuk ke dunia olahraga di seperti itu. Ya memang kalau dari segi kita sekarang dalam rangka sedang mengevaluasi berbagai institusi dan juga organisasi. Dan kita prinsipnya ingin semua stakeholder ini bisa kita duduk bersama dan yang pasti zaman ini udah mulai makin berubah, makin dinamis dan makin cepat. Memang harusnya tadi kita setuju bahwa lebih dikit lebih baik karena ini kita biar bisa fokus di prestasi dan juga menghidupkan cabang olahraganya. Makanya kehadiran Bang Hotman hari ini sebenarnya tidak hanya untuk respon acara HCS, tapi memang sebelumnya saya sudah memohon Bang Hotman juga membantu kami Kemenpora ini dalam rangka ini banyak kan kita ini ada dualisme cabang olahraga,
Bahkan badan arbitrasenya ada 2 versi, ada versi KONI dan KOI. Nah ini memang kita juga memohon ke Bapak Hotman buat membantu Kemenpora buat merevitalisasi dan juga efisiensikan organisasi-organisasi ini agar semuanya lebih efektif dan juga efisien. Semoga Bapak Hotman juga berkenan, ya Bang ya. Biasanya 500 dolar sejam. Buat negara Pak. Ya, tentunya untuk mendongkrak, saya sangat yakin dan percaya ini akan mendongkrak ekosistem dan juga atmosfer dunia tinju, karena event ini dikemas dengan sangat menarik. Ini juga pasti menyuntik para bibit-bibit muda ini untuk ikut serta di HSS karena ini sangat bergengsi. Dan sebagai pendamping, kemarin saya bersama Mas Ivan menghadiri acara Beyond Combat. Itu bisa kita lihat bahkan streamingnya sampai 11 juta. Dan saya sangat senang ada 2 sekarang, Beyond Combat dan HSS. Dan mungkin seru juga Mas Ivan nanti dibikin duel antara HSS dan Beyond Combat. Dan ini kan semata-mata benar-benar menghidupkan kembali atmosfer showbiz dan juga pertandingan tinju yang bisa bergengsi. Jadi saya sangat yakin dengan HSS. Terima kasih. Tadi pertanyaan keduanya kan gimana cara mencari cara mencari bibit-bibit muda ini kan. Nah jadi di sini kita mengkombinasikan offline scouting dengan online scouting. Jadi caranya kita buat nyari petinju nanti, mereka itu kita bikin postingan di Instagram dan mereka tuh harus update ke kita. Jadi kita nggak tahu nih siapa bibit baru di Indonesia. Justru mereka kita nggak tahu itu, kita lewat online. Jadi cara audisinya bakal lewat online. Begitu online mereka submit, kita rasa mereka ada potensi, kita bakal datangin secara offline untuk dilihat dengan mata kepala sendiri, benar nggak ini layak untuk naik tim atau tidak. Jadi cara yang kita pakai sekarang diganti lebih modern lah, nggak primitif kayak dulu lagi yang harus naiknya ini. Jadi kita benar-benar open audition sekarang. Thank you. Yang saya tambahkan, jadi kenapa sih bibit-bibit baru ini susah sekali mungkin sekarang? Nomor satu itu apa? Pertandingan. Kalau banyak pertandingan, kita kembali lagi ke tahun 90-an. 90-an 4-5 stasiun TV menayangkan boxing. Semua orang di situ pengen jadi bintang. Jadi orang-orang yang dari petinju dari amatir semua terjun ke profesional untuk menjadi bintang di situ dan ada uang di situ tentunya. Untuk saat ini siapa yang mau terjun ke dunia profesional? Kenapa? Tidak ada pendidikan apa-apa. Pertandingan tidak ada, minim sekali. Nah, inilah wadah yang kami berikan kepada petinju-petinju muda, petinju baru yang pengen berkompetisi. HSS ini tempatnya. Kalau saya pernah mengatakan HSS ini Las Vegasnya di Indonesia kalau untuk boxing. Ini tujuan saya dengan Ivan seperti itu. Demikian Pak ya, Las Vegasnya. Jadi semua petinju yang ada di dunia ini kalau enggak tampil di MGM Grand, enggak tampil di Las Vegas, tidak ada dia diperhitungkan. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Mana capaian di tahun ketiga ini? Ya, alhamdulillah ini udah tahun ketiga, artinya ini sudah menunjukkan konsistensi dan juga biasanya kalau udah nanti lewat 5 tahun berarti ini udah menjadi permanen dan juga acara yang sangat bergengsi. Jadi ini tahun ketiga dan mungkin perbedaannya pelaksanaan tahun ini adalah setelah era pandemi selesai ya. Jadi saya rasa lebih banyak bisa bereksperimen dan juga berkembang, dan saya rasa nanti antusias dari para penonton akan melonjak tinggi dan juga dari para atlet-atlet dan generasi muda yang akan ikut pertarungan di HSS. Menteri, boleh ada pesan buat para promotor di HSS ini apa? Ada pesan nggak mungkin dari Mas Menteri sendiri? Ada Masukan saya tadi sebenarnya sudah dijelaskan dari Mas Ivan dan Mas Alvin bahwa dalam persiapan pertandingan sudah dilakukan medical check up dan setelah medical check up, tapi kita sama-sama ingin tetap memastikan menjaga pada semoga pertandingan di HSS ini benar-benar terpantau dan juga terkontrol serta edukasinya juga tinggi. Jadi tidak ada kata-kata buruk atau gimmick-gimmick yang negatif.
Oke.